Hello Wanderers, hari ini gue mau discuss sama kalian tentang yang kemarin gue sindir ya, MRT. Nah, jadi MRT Jakarta itu pertama kali gue naik sama LRT Jakarta. Nah, yang mana yang lebih baik, perbedaannya apa, terus untuk kedepannya Indonesia tuh bakal mengadopsi mana, harus lebih mengkampen MRT atau LRT untuk kedepannya. Oke. Jadi teman-teman, MRT sama LRT ini salah satu transportasi perkotaan ya, yang kalian biasa temuin di belahan dunia. Nah, dua-duanya ini mengadopsi Metro Line, Light Metro, Metro Transit seperti di negara-negara lain. Nah, kepanjangan dari MRT LRT ini, kalau MRT itu Mass Rapid Transit, kalau LRT Light Rapid Transit. Di Indonesia kita tuh udah punya transportasi perkotaan ini, LRT Palembang, LRT Jakarta, LRT Jabodebek, sama MRT Jakarta. Nah, jadi yang ini tuh masih under construction seperti LRT Jabodebek. Nah, tapi yang udah beroperasi itu LRT Jakarta, LRT Palembang, sama MRT Jakarta. Di Indonesia juga LRT MRT ini akan dikembangkan lagi guys. Jadi nggak hanya satu line atau nggak satu koridor. Jadi bisa ditambah. Nah, yang kurangnya ini, Indonesia ini masih kurang masif di antara negara-negara lain. Nah, kurang masifnya itu masih ya lambat lah, seperti MRT masih sekitar 15 km. Itu pun bukan satu koridor, hanya setengah koridornya. Nah, kalau negara lain udah planning buat satu koridor, terus tahun 3 tahun selanjutnya 2 koridor, udah ada datanya, maksudnya udah ada planningnya untuk koridor mana kemana, ini kemana. Contohnya seperti Vietnam, mereka tuh udah ada 8 koridor. Nah, 8 koridor yang udah di planning, tapi 2 atau nggak 1 tuh udah lagi under construction. Kemarin kan gue naik LRT Palembang. Nah, LRT Palembang ini tuh LRT-nya tuh bagus, sejuk, AC-nya bagus, ya mewah lah. Tapi yang kurang itu sih LRT-nya agak sempit dan nggak ada PSD yang untuk di LRT Palembang. PSD itu seperti pintu-pintu antar peron gitu. Gue nggak tahu kenapa ya LRT Palembang ini sempit, LRT Jabodebek sempit. Ya karena mungkin buatan Inka, mereka masih awal-awal mendevelop. Ya sangat berbeda lah dengan LRT Jakarta. Nanti kalian bisa lihat, bisa search LRT Jakarta, karena gue sih belum juga. Jadi LRT Palembang ini punya satu line, tapi belum ada line selanjutnya, belum ada planning, belum ada under construction. Itu sih yang ya sangat disayangkan. Nah, di satu line atau nggak koridor ini itu panjangnya sekitar 23,4 km
Ya, punya 13 stasiun, dan stasiun paling akhir tuh stasiun OPI. Nah, dari OPI sampai ke Bandara Sultan Mahmud Badarudin II. Kita tahu LRT Palembang ini kecepatannya tuh sampai 80 dan 40 km. Nah, 40 itu yang average-nya. Kalau misalnya top speed-nya tuh 80 km per jam. Tapi disayangkan ya, track-nya masih track narrow gauge, bukan standard gauge, yang artinya 1067 mm. Nah, LRT Palembang ini buatan Inka, company dari Indonesia, dan saat ini Inka lagi mendevelop kereta-kereta cepat juga guys. Bagus lah buat Inka. Nah, kalau untuk MRT Jakarta, ini MRT-nya bukan dari Inka. Dia MRT-nya atau nggak rolling stock-nya itu dari Jepang, Nippon Sanyo. Ya, Jepang bagus, dia nggak sempit, tapi masih disayangkan juga guys. Kekurangannya dia masih pakai OHC, yaitu tegangan listrik masihnya di atas, bukan pakai third rail atau enggak rel ketiga. Jadi aliran listriknya masih pakai di atas, bukan kayak di Palembang yang dekat aliran listriknya masih di bawah gitu. Selain listrik yang di atas MRT itu guys, nah kekurangan juga itu masih make narrow gauge. Ya nggak apa-apa sih, tapi kalau standar internasionalnya yang udah dipakai di mana-mana itu standar sih. Tapi narrow gauge juga sih nggak apa-apa, masih dipakai juga kayak di Jepang, masih nggak berkurang untuk kualitasnya. Untuk panjangnya MRT ini guys, itu masih 15,7 km. Nah, stasiunnya itu cuma ada 13 sama kayak di Palembang. Tapi sekarang MRT lagi mau ngerjain fase kedua, yaitu sampai sampai Ancol. Bukan sampai Ancol, sampai kota. Dari HI. Ya, harapan gue sih teman-teman, kalau bisa ya biar didengar sama pihak MRT-nya atau nggak pemerintah atau nggak pihak KAI-nya, itu agar ya kalau mau membuat LRT MRT itu agak dipercepat dan agak punya planning. Dan juga contohnya nih, misalnya LRT Palembang ini itu kan masih dioperasikan sama PT KAI, beda sama MRT, yaitu dari PT MRT Jakarta. Kelihatan berbeda guys. MRT ini lebih modern, dia tuh lebih bagus lah, bagusnya ada jual-jualan. Kalau LRT ini mewah tapi kayak seperti kosong gitu. Nah, nanti kalian bisa lihat ya kalau misal kalian kesana, atau enggak kalian bisa lihat di video ini. Selain yang tadi, yaitu pembangunannya yang agak kurang lambat dan cara pengoperasiannya masih kurang, yaitu LRT Palembang. Nah, contohlah MRT Jakarta. Dan untuk kedua LRT MRT ini, cobalah agak dipercepat pembangunannya. Contohlah Malaysia, atau enggak contohlah Cina. Mereka 50 km itu 3 tahun, 4 tahun. Kita hanya 15 km itu udah 4 tahun. Masih lambat ya teman-teman. Jadi ya semoga lo untuk Indonesia ini, gue saranin sih kalau kota udah metropolitan di atas 1 juta itu pakai MRT. Kalau misalnya di bawah 1 juta populasi penduduk itu pakai LRT. Contoh Semarang MRT, Makassar MRT, Papua yaitu Jayapura itu pakai LRT, atau enggak Solo pakai LRT, atau enggak Malang pakai LRT.
Palembang pakai MRT harusnya. Medan MRT. Nah, ya untuk kedepannya Indonesia bisa memperbaiki transportasi sama lebih organisir transportasinya. Karena di Cina mereka tuh nggak pakai LRT lagi, ya MRT aja. Karena MRT ini daya tampungnya lebih banyak dan bagus untuk invest atau enggak untuk kedepannya. Karena orang populasinya semakin bertambah ya teman-teman. Jadi seperti itulah MRT Jakarta antara LRT Jakarta. Nah untuk kalau gue pilih, ya gue pilih MRT. Ya karena MRT bagus untuk kedepannya. Misalnya Palembang harus pakai MRT. Jangan LRT lagi. LRT ini untuk populasi yang kecil. Ya. Oke teman-teman, jadi seperti itulah tentang transportasi di Indonesia ya. Oke guys, nanti video selanjutnya gue mau lihat site lagi kereta cepat. So I see you on the next video.